Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Dava Putra Alvaro, khususnya untuk melanjutkan eh, pada sesi yang sebelumnya. Ya, jadi kita akan mengulang sebentar mengenai bagaimana sih untuk memulai berinvestasi saham. Yang pertama ada 5 langkah mudah untuk bisa berinvestasi saham. Yang pertama, Anda bisa membuka rekening sekuritas, ya, rekening saham di perusahaan sekuritas. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita membuka rekening, kita meniatkan untuk bisa menyisihkan nominal dana guna keperluan untuk beli sahamnya. Ya. Misal kita which is apa ya, budget perorangan itu beda ya. Which is bisa juga 100.000 per bulan atau tergantung budget kita berapa. Kemudian yang ketiga, tentukan saham yang ingin dibeli. Ya, saham-saham yang kita akan beli itu berdasarkan apa? Berdasarkan uh, hasil screening kita gitu kan. Berdasarkan hasil screening kita yang dimana dia memiliki fundamental yang bagus, kemudian didukung dengan teknikalnya juga. Kemudian yang keempat adalah store dana secara rutin ke rekening saham Anda, ya, which is itu bisa sebulan sekali atau apa, terserah Anda, ya, budgetnya Anda yang mengatur. Kemudian yang terakhir, beli saham secara rutin setiap periode. Nah, ini juga yang saya sarankan tadi ya, sebulan atau 2 bulan atau setahun atau itu terserah Anda masing-masing. Oke. Selanjutnya saya akan membahas untuk poin pertama, perusahaan sekuritas. Nah, bagaimana sih cara kita untuk bisa melihat atau mencari perusahaan sekuritas yang sudah berizin di Bursa Efek maupun di OJK? Ya, kita akan mengeksplor lebih jauh mengenai perusahaan sekuritas. Baik, sebelumnya kita akan searching dulu di Google ya, ketik saja bursidx.co.id ya. Kemudian enter, kemudian kita pilih di tab perusahaan sekuritas di kota Anda ya. Pilih, kemudian pilih sesuai dengan kota Anda. Misal kotanya Jakarta, atau misal Balikpapan gitu kan ya. Nah, dari ini. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan sekuritas yang misal ada di kota Balikpapan. Kemudian misal di Batam misalnya. Batam. Oh, ternyata ada ya Batam ini perusahaan-perusahaan sekuritas. Nah, berarti ini ya lihat ini juga ya untuk statusnya. Yang diperhatikan juga ya statusnya ini kalau misal dia suspend tuh jangan dipilih ya karena dia masih ada masalah dengan otoritas terkait ya terkait OJK maupun Bursa Efek sehingga disuspend untuk pengoperasionalannya. Jadi ini jangan dicari seperti ini. Pilih yang aktif-aktif saja gitu kan. Kemudian saran saya juga untuk mencari apa? Mencari perusahaan sekuritas yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Misal kebutuhan Anda itu memang perlu untuk aplikasi yang dimana di dalamnya ada semacam full edukasi tentang saham. Sehingga Anda mencari sekuritas-sekuritas yang sekiranya mampu untuk bisa selalu memberikan edukasi kepada Anda mengenai saham dan itu banyak sekali Anda bisa searching sendiri ya karena saya di sini independen ya tidak menyarankan suatu sekuritas ya seperti itu. Kita akan kembali ke topik tadi. Jadi cukup untuk pembelian sekuritas. Jadi caranya tadi ya searching dulu di Google, ketikkan idx.co.id, kemudian pilih
bagi investor dan perusahaan sekuritas di kota Anda. Kemudian cari search, misal ya, tadi ya Surabaya, misal ada Surabaya, kemudian pilih di search. Ya ini ya, misal Anda pilih BNI Sekuritas, nanti akan Anda langsung kasih tahu siapa pemegang sahamnya, kemudian dewan manajemennya seperti apa. Nah, kalau laporan keuangan juga ada kantor cabangnya ini. Jika Anda berminat, ya bisa langsung kontak nomor teleponnya ini, atau mungkin bisa ke websitenya BNI Sekuritas itu sendiri. Ya, ini disclaimer ya teman-teman. Terserah teman-teman nanti pilihnya apa, tergantung dengan, kalau saran saya, tergantung dengan kebutuhannya teman-teman. Kalau misal kebutuhannya teman-teman lebih condong untuk ke banyak edukasi daripada yang tidak edukasi, itu ada ya memang sekuritas. Nah, tapi saya di sini untuk konten saya independenkan, jadi saya tidak pilih perusahaan sekuritas A, sekuritas B, ya. Kecuali kalau saya nanti memang diamanai untuk menjadi wakil perantara pedagang efek, ya, jadi broker, pegawai broker di suatu perusahaan sekuritas. Mungkin kalau pengen diskusi sama saya, bisa nanti saya kasihkan link untuk Telegram di link deskripsi. Kemudian juga nanti ada saya kasih email saya, mungkin kalau perlu didiskusikan. Oke, kita lanjut ke materi lagi. Ya, investasi saham ya, itu mudah ya, karena kita sudah kemarin dijelaskan juga, mudah karena online trading ya, karena sistemnya sekarang online, jadi semua bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, sehingga ya tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam, kemudian tidak perlu melakukan pemantauan secara setiap hari ya, atau setiap detik mungkin ya. Ya, dan juga tidak perlu melakukan pemahaman yang kuat atas teknologi. Terjangkau ya, karena mulai dari 100.000 ya, tidak membutuhkan modal yang besar. Kemudian juga menguntungkan ya, investasi secara berkala dengan orientasi yang jangka panjang. Lanjut. Ini sudah ya kemarin ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Ya ini teman-teman, 8 langkah investasi di pasar modal. Kemarin kita sudah bahas investasi itu apa, kemudian pasar modal itu produk-produknya, contohnya ya, kemarin ada saham, ETF, reksadana, yang mungkin kita pada pembahasan kali ini cukup di saham dulu ya. Nanti mungkin di sesi-sesi selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang ETF, reksadana, dan sebagainya. Baik, untuk langkah pertama, ya, langkah investasi pertama untuk di pasar modal adalah untuk pahami tujuan investasi kita. Tujuan investasi kita itu untuk apa sih? Untuk biaya pendidikan kah? Atau untuk dana pensiun kah? Ya. Kemudian jangka waktunya itu jangka pendek, menengah, atau yang panjang seperti itu ya. Jangka menengah, jangka pendek, atau jangka panjang. Baik. Kemudian kenali profil risiko kalian. Ya. Apakah kalian itu risk averter, maksudnya itu si profilnya teman-teman itu cenderung untuk menghindari risiko, ya, nggak suka risiko, atau yang moderat, yang biasa-biasa aja. Kemudian yang risk taker, atau teman-teman tuh suka ngambil mengambil risiko ya, ibaratnya berani ambil risiko. Karena profil risiko ini juga penting untuk menentukan tujuan teman-teman tuh nanti investasinya jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang, jangka pendek, ataupun teman-teman nantinya profil risiko ini juga penting untuk pemilihan produk di pasar modal itu sendiri. Ya, karena sekali lagi ya, high risk, high return. Jadi saham itu high risk, high return, kemudian reksadana itu saya bisa katakan moderat ya di situ. Kemudian nanti ada juga yang deposito dan lain sebagainya, surat berharga negara. Nah itu yang cocok untuk risk averter atau yang tidak suka mengambil risiko ibaratnya. Karena itu pasti nyaman. Karena dikelola sama negara ya, kalau surat berharga negara atau ORI dan lain sebagainya.
Kemudian pelajari yang ketiga, poin ketiga adalah pelajari alternatif untuk investasi. Teman-teman harus tahu saham itu apa, obligasi itu apa, reksadana itu apa, dan ETF itu apa. Nanti kita akan belajar sama-sama satu persatu ya. Untuk video ini khusus untuk saham. Kemudian nanti mungkin di lain kesempatan kita akan bahas lebih jauh satu persatu. Oke, selanjutnya pahami tingkat risiko produk investasi. Karena ya risiko investasi di saham berbeda dengan obligasi, berbeda juga dengan reksadana dan ETF. Jadi kita harus apa? Kita harus tahu tingkat risiko masing-masing produk investasi. Kemudian yang kelima, tentukan batas investasi. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan profil risiko kita. Kalau misalnya nggak disesuaikan ya kita apa? Kita bisa jadi di luar kemampuan kita gitu kan, di luar batas kita. Kemudian yang keenam, ada tentukan strategi investasi kita itu seperti apa. Ya, strategi investasi ini bisa meliputi kapan waktu yang tepat untuk buy and entry untuk buy atau sell gitu kan. Kapan waktu yang tepat. Kemudian juga strategi investasi ini juga mencakup kita menaruh uang kita itu misal di saham apa gitu kan. Sahamnya di sektor apa, kemudian habis di sektor nanti perusahaannya perusahaan apa gitu kan. Nah, itu juga strategi kita. Kemudian yang ketujuh, manfaatkan jasa profesional. Nah, ini apabila diperlukan ya. Karena kalau misal teman-teman sudah ahli, udah berkecimpung, udah lama banget gitu kan, udah tahu seluk-beluknya, nggak usah ya. Ini saran saja. Kalau misal memang benar-benar pemula ya, benar-benar pemula dan perlu ada pendampingan, bisa memanfaatkan jasa profesional ini. Jasa profesional ini seperti apa? Ya, jasa-jasa yang dia memberikan advice ya, kemudian memberikan semacam saran juga gitu kan. Kemudian juga yang profesional ini dalam artian yang udah punya lisensi untuk apa? Untuk mengelola dana kita gitu. Misal contoh reksadana, dia akan dikelola oleh manajer investasi seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang paling terakhir ini apa? Pertahankan tujuan investasi kita. Kalau tujuannya kita memang jangka panjang, which is ya kita fokusnya hanya ke jangka panjang. Gitu kan. Kalau memang pada suatu tengah term ya masih dikatakan belum jangka panjang, misal jangka panjangnya 5 tahun. Nah, pada tahun ke-1 kita saham kita masih merah ya. Ya kita tetap fokus aja untuk ke 5 tahun ke depan gitu kan. Kalau memang benar-benar sudah di luar ambang batas ya, ibaratnya seperti itu, nah itu nanti bisa di-sell gitu kan teman-teman. Tapi tergantung kebutuhannya teman-teman juga nih di sini ya. Pertahankan tujuan investasi. Kalau memang investasi untuk jangka panjang ya di hold aja, sarannya di hold karena kita tujuannya fokus untuk masa depan, untuk jangka panjang. Kalau jangka menengah ya jangka menengah, jangka pendek di jangka pendek. Kemudian juga di sini mungkin belum ada ya di sini investasi apapun itu ya jangan menggunakan uang panas ya. Uang panas itu apa? Uang yang digunakan untuk sehari-hari. Itu sangat risiko sekali ya. Karena apa? Ya karena uang kalau misal uang panas ya yang harusnya itu digunakan untuk jangka panjang. Nah, kok malah jadinya digunakan jangka pendek. Nah, itu yang jadi masalah seperti itu. Oke, lanjut. Oke, lanjut teman-teman ya. Prinsip dasar berinvestasi di pasar modal. Nah, itu ya yang pertama pergunakan dana lebih yang tadi saya sampaikan ya. Uang dingin, jangan gunakan uang panas. Uang yang digunakan sehari-hari, hari-hari itu jangan dipakai. Kemudian yang kedua, dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Ya. Jadi teman-teman itu
Kalau sarannya dari Bursa Efek ini apa? Teman-teman harus kepo-kepoin dulu nih ya. Investasi, produk investasi itu apa saja, kemudian risikonya seperti apa. Nah, baru kalau sudah tahu itu semua, baru kita mengambil keputusan berinvestasi. Kemudian yang ketiga, jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama. Maksudnya apa, Miss? Maksudnya itu teman-teman itu disarankan di sini jangan menempatkan dana teman-teman untuk ditempatkan di satu jenis instrumen. Misal ditempatkan ke saham semua. Misal ada uang 20 juta, 20 juta itu digunakan di saham semua. Ya, ataupun bolehlah di saham semua, tapi nanti mungkin sektornya boleh berbeda. Gitu kan. Yang satu misal 10 juta, sektornya sektor perbankan, 10 jutanya yang lain, sektornya sektor batubara atau yang lainnya ya. Tergantung strategi investasi kita seperti apa. Kemudian yang selanjutnya, kenali perusahaan sekuritas di mana Anda berinvestasi ya. Karena apa? Karena perusahaan sekuritas ini juga berpengaruh kepada investasi teman-teman ya. Karena apa? Kalau misalnya perusahaan sekuritas ini ada masalah di tengah jalan, ya berarti investasinya teman-teman nanti ibaratnya juga akan ada masalah seperti itu. Tapi ya tenang saja teman-teman, kalau di pasar modal itu ya saya juga pernah dapat pelatihan untuk simulasi klaim ya, bagaimana itu caranya. Kalau misal suatu perusahaan sekuritas itu dia bermasalah ya, itu nanti memang sudah ada covernya ya. Namanya itu Indonesia SIPF ya. Jadi itu semacam anak perusahaan SRO yang bergerak khusus untuk menangani klaim-klaim yang bermasalah ya. Perusahaan sekuritas yang bermasalah. Nah, itu memang sudah dijamin sama OJK dan yang melaksanakan operasionalnya yakni Indonesia SIPF. Indonesia Securities Investment Protection Fund ya. Tuh. Kemudian yang terakhir, investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang ya. Memang ya saham itu cocoknya untuk jangka panjang. Kalau misal jangka pendek ya mungkin ada beberapa saham, tapi umumnya untuk bisa menghasilkan return yang tinggi itu memang khusus untuk jangka panjang teman-teman. Selanjutnya ada waspadai penipuan investasi. Nah ini sering terjadi ya. Misalnya yang pertama ya, modusnya apa? Modusnya itu biasanya dia menjanjikan untuk tinggi dalam jangka pendek. Nah ini salah satu modus investasi bodong ya. Ini kemudian ada yang kedua, misal ada penawaran investasi yang memaksa atau bujuk rayu biasanya dengan mengaturkan produk investasinya, atau misal maksudnya di sini produk investasinya belum jelas ya seperti apa, tiba-tiba di situ disertai dengan pemaksaan ya, pemaksaan lah, lebih ke pemaksaan gitu kan. Yang ketiga, waspada modus investasi dengan replikasi, misal investasi berkedok MLM. Ya, hati-hati juga nih. Penguncian dana, misal uang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu, ini juga bisa jadi ya. Ya, ini menjadi salah satu alert ya, atau peringat kita. Kalau ada seperti ini berarti bisa jadi investasi yang bodong. Ya, jangan sampai kita ambil terkecoh dengan semacam ini. Kemudian yang terakhir, waspada penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas. Izinnya itu silakan teman-teman cek di otoritas jasa keuangan, karena hanya OJK yang berhak mengeluarkan izin perusahaan investasi di Indonesia ya. Jadi ini ya ada kontaknya di sini. Nanti mungkin teman-teman bisa download materi ini ya. Nanti saya share di link deskripsi. Oke, selanjutnya ada jadwal transaksi perdagangan. Ini yang penting ya, teman-teman. Jadi perdagangan di Bursa Efek khususnya ya, itu ada jadwalnya, jadwal pembukaannya. Seperti kita di bank itu juga ada jadwal transaksinya. Di Bursa Efek pun juga ada jadwalnya, teman-teman. Jadi
Jadwal transaksinya itu dibagi menjadi 3 ya, pre-opening atau sebelum pembukaan, kemudian trading session ya pada saat melakukan sesi trading, ya, sesi transaksi, kemudian pre-closing ya sebelum closing, ya, kemudian juga post trading setelah closingan ya ibaratnya ya. Nah, habis itu yang pertama kita akan bahas tentang pre-opening. Di mana pre-opening ini dimulai jam 8.45 sampai jam 9. Di mana intinya di sini adalah anggota bursa itu bisa memasukkan order jual ya. Jadi ibaratnya anggota bursa sekuritas itu bisa memasukkan transaksi-transaksi jual beli, namun belum ada transaksi yang terjadi, bisa hanya antri saja, antri transaksi ya, seperti itu. Kemudian di pukul 8.55 sampai jam 9 itu berdasarkan harga order yang dimasukkan, di sistemnya Bursa Efek akan menetapkan harga pembukaan saham. Biasanya itu langsung ditetapkan di situ melalui sistemnya Bursa Efek sehingga bisa terbentuk harga pembukaan saham. Kemudian yang kedua ada sesi perdagangan, sesi perdagangan, ada sesi 1 sampai sesi 2. Untuk sesi 1 sendiri, yakni jam 9 sampai jam 12, kemudian dilanjut lagi untuk sesi kedua, yakni jam 13.30 sampai jam 15.49 ya teman-teman. Mungkin ya beberapa kondisi seperti yang di saat ini ya. Saat ini itu mungkin masih pandemi ya. Jadi jadwal sesinya pun berbeda. Yang biasanya jam 12 tapi untuk sekarang itu jam setengah 12 sudah berhenti gitu kan. Kemudian juga di sesi 2-nya selesainya jam 3 teman-teman, seperti itu. Kalau di pas pandemi ya. Jadi ada kondisi-kondisi khusus. Jadi kita harus sebagai investor juga harus harus jeli, harus juga cari-cari informasi terbaru mengenai aturan-aturan transaksi perdagangan gitu kan. Kemudian sebelum closing, pre-closing ya. Oh ya teman-teman, untuk sesi tadi ya jam 9 sampai jam 12, kemudian jam setengah 1 sampai jam 15.49, nah itu Senin sampai Kamis ya. Untuk di hari Jumatnya itu jam 9 sampai jam 11.30, kemudian jam 2 dilanjutkan sesi 2 jam 2 sampai jam 15.49. Nanti teman-teman bisa dibaca sendiri ya ini. Mungkin kita akan lanjut saja di slide berikut. Baik teman-teman ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang ketiga ada struktur pasar modal Indonesia. Nah, struktur pasar modal Indonesia itu diawasi sama yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan bidang pengawasan pasar modal. Setahu saya ini di bidang pengawasan pasar modal itu ada pasar modal 2A dan pasar modal 2B. Tapi intinya dia memang ngurusi khusus untuk pasar modal gitu kan. Jadi OJK yang ngurus ya teman-teman. Jadi OJK itu akan mengawasi, melindungi, ya, mengatur juga bagaimana pasar modal itu berjalan secara semestinya gitu kan, tidak ada pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Seperti itu. Nah, di dalamnya ada KPI, Bursa Efek, KSEI ya. Ada perusahaan efek ini ya, penjamin emisi, manajer investasi, perantara pedagang efek dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca nanti. Ada lembaga penunjangnya di sini. Ada bank kustodian, biro administrasi efek ya. Bank kustodian itu apa? Ya, sebuah lembaga yang dia menampung dana investasi kita gitu kan, yang menampung dana investasi kita. Ya biasanya perusahaan sekuritas itu bisa jadi bank kustodian, bisa jadi dia bekerja sama dengan bank swasta, yang dimana bank swasta ini sudah ditunjuk oleh OJK untuk mengumpulkan dana investasi investor seperti itu. Kemudian yang ketiga ada wali amanat ya. Nah, wali amanat, kemudian ada pemeringkat efek, kemudian ada perlindungan dana ya, pemodal. Profesi penunjang pastinya ada akuntan publik, konsultan, penilai hukum, notaris ya, dan lain sebagainya. Konsultan hukum, penilai efek ya, notaris dan lain sebagainya. Ada emiten. Emiten itu adalah perusahaan publik yang sudah listing di bursa ya teman-teman.
Kemudian ada pemodal ya, dibagikan di institusi dan retail. Secara umum untuk tugas OJK itu sendiri adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan di bidang perbankan, pasar modal, IKNB ya. Nah, ini berarti kalau pasar modal pasti ini ranahnya ke OJK. OJK itu apa sih tujuan pendiriannya ya? Tujuan pendiriannya itu intinya dia mengatur agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, misalnya di pasar modal, terselenggara secara teratur, ya, teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen masyarakat. Jadi dia itu intinya ya, kan tagline OJK itu mengatur, mengawasi, melindungi ya. Jadi dia mengatur bagaimana sektor jasa keuangan itu memang adil ya, memang teratur ya, bagaimana dia bisa transparan, akuntabel, kemudian juga melindungi di sini ada misal pihak konsumen, pihak yang terlibat di dalam sektor jasa keuangan itu, mengatur, melindungi, dan mengawasi yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang berizin tadi, teman-teman. Ada yang berizin atau tidak ya, jadi itu memang diawasi. Selanjutnya teman-teman kalau pengen tahu lebih jauh tentang tugas OJK bisa di search di Google www.ojk.go.id. Oke teman-teman, yang kedua ada otoritas di bawah OJK. Itu yang pertama ada Bursa Efek Indonesia. Intinya Bursa Efek itu sebagai pelaksana perdagangan di pasar modal ya. Jadi di sini tujuannya itu menyelenggarakan perdagangan efek ya, perdagangan efek di pasar modal Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien. Ini bisa dibaca teman-teman ya. Oke, lembaga yang kedua setelah Bursa Efek di pasar modal Indonesia yang juga dia akan diawasi oleh OJK, yakni ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, di mana ini akan dikelola oleh PT KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi intinya itu Kustodian Sentral Efek Indonesia adalah muara dari informasi-informasi yang ada di bank kustodian ya teman-teman. Jadi muaranya itu ke Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi di dalam KSEI nanti kita juga bisa lihat ya portofolio investasi kita itu ada di mana saja sih. Di saham itu proporsinya berapa persen dari dana kita, dari dana investasi kita, kemudian misalnya ada reksadana, ada surat berharga, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Lembaga Clearing dan Penjaminan atau PPKPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Intinya di sini KPI itu menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur maupun dan efisien ya. Jadi intinya di sini KPI itu mengelola bagaimana caranya transaksi itu benar-benar sesuai dengan jalurnya. Karena ya pasar modal saat ini ya tahun 2020 itu sudah menganut sistem T+2 ya teman-teman. Mungkin di slide ini masih ada T+3, T+2 ya teman-teman. Maksudnya itu seperti apa? Jadi T+2 itu adalah waktu untuk durasi penyelesaian transaksi di bursa teman-teman. Misal kalau teman-teman ingin mencairkan dananya teman-teman di hari Senin, ya hari Senin, maka teman-teman baru bisa withdrawal, ya baru bisa menarik dana itu, baru bisa match ketika teman-teman itu di hari Rabunya. Seperti itu. Jadi kalau Senin itu teman-teman sudah jual sahamnya, nah dananya dari penjualan saham itu ya baru tersedia di hari Rabunya, di T+2. Jadi Senin, Selasa, nah Rabunya ini baru ada teman-teman. Gitu.
Ini tugas dari KPI. Intinya dia menjamin penyelesaian transaksi bursa. Nah ini ya, selanjutnya ada lembaga SIPF, Securities Investor Protection Fund. Ya. Jadi tadi ya, ini adalah semacam lembaga penjamin kalau misal asetnya pemodal atau aset investor ini dia hilang, benar-benar hilang karena diakibatkan oleh anggota dari SIPF ini memang ada masalah terkait dengan mengatur operasionalnya, seperti operasional perusahaan sekuritasnya. Seperti itu. Ini ya, kita bahas lebih dalam ini nanti. Ini ya, secara umum investor atau pemodal yang asetnya mendapatkan perlindungan itu yang pertama syaratnya yakni memiliki nomor tunggal identitas pemodal atau SID dari KSEI, kemudian dibukakan subrekening efek pada KSEI oleh bank kustodian. Nah, tapi di sini ada pengecualian ya teman-teman. Pemodal atau investor yang asetnya tidak mendapatkan itu jika yang pertama pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab aset hilang tuh, ya kan? Kemudian yang kedua, pemodal merupakan pemegang saham pengendali dari suatu perusahaan anggota dana perlindungan pemodal ya. Jadi kalau misal itu investornya ternyata pemegang sahamnya, ya ternyata itu dikecualikan untuk mendapatkan perlindungan. Seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya di sini ganti rugi pemodal itu berapa sih dari SIPF? Ganti rugi pemodal pada satu kustodian itu dia mendapatkan ganti rugi 100 juta. Kemudian untuk batasan paling tinggi untuk setiap kustodian yang dalam rangka penggantian pemodal ya ini hanya 50 miliar ya dia. Nah, batasnya 50 miliar gitu kan. Jadi ini tuh semacam recovery saja ya, recovery. Kemudian nanti jika kustodian atau jika anggota DPP-nya ini memang kedepannya itu memang harus apa? Harus mengembalikan dana ini, dana 50 miliar dari 100 juta ini ya kepada SIPF. Jadi hanya ya sebagai recovery-nya. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini ya contohnya sertifikat keanggotaan DPP atau dana pelindungan pemodal ya teman-teman bisa juga lihat di website SIPF siapa sih anggota dari SIPF ini anggota dari DPP bisa lihat di SIPF ya websitenya Indonesia SIPF. Lanjut. Nah ini teman-teman yang terakhir ya ini acuan kepemilikan sekuritas atau akses ya. Jadi akses ini semacam aplikasi ya atau program dari KSEI untuk bisa melihat dompet ibarat itu seperti dompet ya. Dompet investasi investor tuh di mana saja sih gitu kan? Di saham kah? Dia misalnya di saham ada berapa, kemudian di reksadana berapa, surat berharga berapa dan lain sebagainya. Kita lihat sama-sama. Oke, nah ini ya. Ini masih bisa dikatakan PPT lama ya. Yang terbaru ya untuk akses KSEI ini sekarang sudah sistemnya itu pakai barcode teman-teman. Jadi tidak perlu kartu kalau misal teman-teman ternyata ada yang sudah punya kartu dari semacam kartu investor ya. Kartu akses ini berarti teman-teman adalah apa investor lama bisa dikatakan investor lama karena yang terbaru itu tidak ada pendistribusian kartu ya teman-teman. Tapi intinya sama ya. Intinya kartu ini atau barcode itu nanti akan dipergunakan teman-teman untuk bisa login ke website akses KSEI ini. Gitu. Agar apa? Agar investor ini dapat langsung melihat portofolio yang dimilikinya di sistem KSEI. Begitu. Lanjut. Nah ini ya. Ini dulu ya ini ya. Ini sekarang sudah elektronik ya. Kalau dulu memang pakai kartu seperti ini ya, ribet. Sekarang sudah dimudahkan.
Ini masih sama ya. Nah ini, bentar. Ini bagaimana kita cara melihat saldo efek kita. Ya, jadi ini contohnya kita melihat saldo efek kita misal di sekuritas A, sekuritas B, sekuritas C gitu kan. Oh, ternyata ada saldo sekian. Kemudian ada bonds ya. Bonds itu ada surat berharga sekian gitu. Oh, ternyata di blok ya. Kenapa ini di blok ya? Nanti bisa di searching lagi gitu kan. Dan lain sebagainya teman-teman. Jadi ini semacam dompet digital teman-teman untuk bisa melihat isi portofolio investasi kita itu ada di mana saja gitu kan. Intinya seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada rekening dana nasabah. Jadi rekening dana nasabah itu adalah rekening atas nama nasabah yang disimpan di bank yang terpisah dari rekening perusahaan efek ya. Jadi RDN ini semacam rekening saham ya, rekening saham yang khusus untuk apa? Untuk menampung portofolio investasi kita gitu kan. Uang-uangnya investasi kita ya dari hasil transaksi efek gitu kan, itu nanti akan tersimpan di rekening dana nasabah ini teman-teman. Jadi RDN itu harus dibuka melalui bank administrator ya, bank swasta lah ya, atau bank himbara ya, yang dia bekerja sama dengan KSEI. Kemudian investor itu juga dapat memiliki lebih dari satu RDN ya. Maksudnya seperti apa ya? Jadi maksudnya itu investor itu bisa memiliki lebih dari satu rekening rekening saham ya, rekening saham boleh dan lebih dari satu. Seperti mungkin ya beberapa investor tuh punya ya, ada akun misalnya ada 3 sekuritas ya, 3 sekuritas. Nah, sekuritasnya itu ternyata ketiga-tiganya itu dia ya memiliki rekening dana nasabah yang sendiri ya teman-teman. Meskipun itu sama-sama misal bank A, tapi nomor rekeningnya itu beda. Nomor rekeningnya beda. Jadi itu semacam apa ya, agar lebih memudahkan identifikasi teman-teman kalau memang teman-teman tuh punya portofolio investasi di sekuritas A itu berapa, sekuritas B berapa, sekuritas C itu berapa. Seperti itu. Jadi itu bisa dilacak di ibaratnya di dompet digital ini teman-teman. Seperti itu. Nah ini yang saya katakan tadi ya, bank administrator ADN itu adalah bank yang dimana dia sudah kerjasama dengan KSEI dan serta mendapatkan izin untuk melakukan operasional sebagai kustodian yang seperti itu. Ya, nah di sini ada Bank BCA dan lain sebagainya. Ya, ini tergantung bank-bank ini bisa dikatakan apa ya? Saya katakan tuh bisa yang bekerja sama dengan perusahaan sekuritas ya. Jadi tergantung perusahaan sekuritas itu ingin dia kerjasama sama bank apa gitu kan. Ya seperti itu. Saran saya sih apa ya? Rekening bisa rekening dana nasabah itu sama dengan rekening dana pribadi kita gitu kan. Jadi biar apa ya? Biar efisiennya. Tidak ada biaya transfer. Kalaupun memang ada biaya transfer ya tidak apa-apa, yaitu sebagai apa ya, biaya opportunity cost saja. Ya oke teman-teman, terima kasih. Mungkin ini sudah slide terakhir ya teman-teman. Jadi untuk sesi kali ini cukup sekian sampai di sini ya teman-teman. Nah kemudian saya sampaikan di sini ya teman-teman, kalau misalnya ada kritik saran mengenai presentasi saya, kemudian bagaimana cara penyampaian saya, apakah sampai kaku ataupun teman-teman bisa menyampaikan kritik dan saran melalui kolom komentar di bawah ini ya. Kemudian juga nanti teman-teman juga bisa mendownload materi yang saya presentasikan ini secara gratis di link deskripsi di bawah ini. Jadi teman-teman bisa download
kemudian bisa pelajari. Misal kalau misal ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut, ya saya open ya, saya bisa terbuka, bisa melalui email saya ya di davaputraalvaro@gmail.com. Nanti emailnya akan saya taruh atau saya drop di link deskripsi beserta link Telegram untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai materi presentasi kita kali ini. Ya, mungkin cukup sekian ya presentasi dari saya. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang sekolah pasar modal, masih sama namun untuk level yang kedua. Jadi teman-teman biasanya kalau misal membuka rekening saham itu teman-teman diberikan semacam edukasi untuk level 1, kemudian level 2, kemudian nanti level menengah, baru level advance. Ya, nanti kita akan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sementara ini mungkin masih masih yang dasar-dasar dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman ini juga berkesempatan yang untuk yang pemula yang belum tahu apa itu saham, kemudian seperti apa. Nah, ini cocok channel ini untuk teman-teman. Jadi untuk bisa mengeksplor lebih jauh tentang apa itu saham, kemudian bagaimana transaksinya, dan lain sebagainya. Ya, mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan teman-teman kalau misal teman-teman belum menyaksikan YouTube yang sebelumnya, link YouTube sebelumnya, karena ini ya, materi ini itu lanjutan dari link video saya yang sebelumnya. Jadi teman-teman kalau disarankan kalau misalnya belum paham ya, kok tiba-tiba bahasnya ini, memang ini adalah lanjutan dari link video yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa klik ya notifikasi di sebelah kanan atas ya, pojok kanan atas, nanti di situ ada semacam notifikasi, teman-teman bisa klik, serta nanti kalau teman-teman yang belum subscribe, like dan share bisa melakukan hal yang sama ya. Untuk yang subscribe, yang belum subscribe bisa subscribe di link yang ada di pojok kiri atas ya, dan juga teman-teman yang belum lihat bisa lihat notifikasi di pojok kanan atas ataupun lihat di kolom channel saya. Terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.